surga sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita bila kita merasa bahwa banyak orang mengasingkan kita, menjauhi kita, entah itu karena orang lain memang tidak suka pada diri kita yang mungkin beragama Kristen, beragama Katolik, atau karena kita punya etnis tertentu, atau mungkin juga karena kesalahan kita, karena sikap kita yang tidak baik terhadap masyarakat, terhadap lingkungan kita, lalu menjauhi kita. Tetapi kemudian ada orang yang mendekati kita, yang mau bergaul dengan kita, yang mau menerima kita apa adanya. Pasti kita akan merasa senang, merasa bahagia. Ternyata ada orang yang masih mau memahami saya. Suatu hari di sekolah dasar atau di SD, ada seorang guru, ibu guru yang melihat muridnya itu duduk sendirian di sudut kelas. Anak ini memang dikenal nakal oleh teman-temannya, sering membuat masalah, sering membuat keributan, sering usil, sering membuli temannya, bahkan sering mengambil barang milik temannya. Hal inilah yang membuat teman-temannya tidak suka pada dirinya dan kemudian mengasingkan. Ini yang membuat dia lalu terasing sehingga dia duduk di sudut kelas. Namun ketika guru itu melihat muridnya sendirian, dia lalu menghampiri anak itu. Nak, kenapa kamu sendirian? Kenapa kamu kok tidak bermain dengan teman-temanmu? Lalu anak itu mengatakan, tidak ada yang mau bermain dengan saya, Ibu Guru. Kenapa? Ya karena saya selama ini suka menjahili mereka, suka menyakiti mereka, suka mengambil barang milik mereka, sehingga saya dijauhi. Oh begitu. Ibu itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu ibu itu mengatakan, kamu mau membantu ibu? Apa itu? Coba kamu bagikan buku-buku temanmu ini kepada teman-temanmu yang lain. Wah, betapa senangnya anak itu. Karena ternyata ada orang lain yang masih perhatian terhadapnya, yaitu gurunya. Yang mau berbicara dengan dia, yang mau mendengarkan dirinya, dan bahkan memberikan kepercayaan untuk membagikan buku-buku tugas itu kepada teman-temannya. Nah, anak itu dengan penuh gembira, dengan senang hati menerima tugas dari gurunya itu. Dan semenjak itu sikapnya berubah. Dia yang semula suka usil sekarang baik terhadap temannya, tidak lagi menjahili temannya dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman itulah yang kita ketemukan dalam ketiga bacaan hari ini. Allah telah terlebih dahulu melihat, mengasihi, dan kemudian lalu mengutus manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, bangsa Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka itu bukan bangsa yang kuat atau besar, tetapi Allah berkata, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Jadi walaupun mereka itu bangsa yang kecil, tetapi Allah memilih mereka menjadi bangsa pilihannya. Bahkan Allah memakai gambaran yang sangat indah. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Raja Wali, para saudara, dikenal sebagai burung yang kuat dan melindungi anak-anaknya. Allah ingin mengatakan bahwa dia telah memelihara umatnya, memelihara Israel dengan kasih seorang bapa. Nah, pesan ini para saudara berlaku juga bagi kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Yesus, bukan karena kita paling suci, bukan karena kita paling pandai atau paling berjasa. Kita semua di sini termasuk saya adalah seorang yang pendosa, yang tidak punya jasa apa-apa terhadap Tuhan, selain menyakiti hati Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya. Tetapi para saudara,
Kita yang jahat, kita yang berdosa, kita yang tidak berjasa ini justru dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Kadang-kadang para saudara kita merasa tidak layak. Karena kita sadar akan kelemahan kita, akan dosa dan kegagalan kita. Namun Allah tetap memandang kita sebagai miliknya yang berharga. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah itu mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan sesuatu yang sangat menghibur. Dia mengatakan demikian, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Biasanya para saudara, seseorang itu rela berkorban bagi orang yang baik, bagi orang yang berjasa, atau orang yang dicintainya. Orang yang selama ini selalu melakukan yang baik terhadap dirinya. Tetapi menarik, Yesus justru menyerahkan hidupnya di kayu salib. Yesus justru mati untuk manusia ketika manusia itu jauh dari Allah. Ketika manusia justru melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Inilah para saudara inti iman Kristiani. Kita diselamatkan bukan karena kita itu layak, bukan karena kita suci, melainkan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dalam diri putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa Allah akan mencintai kita jika kita sudah menjadi sempurna, maka kita berjuang untuk terus sempurna. Tetapi karena kelemahan kita seringkali jatuh dalam dosa, lalu kita merasa, aku pasti tidak dicintai oleh Allah. Allah pasti membenci aku dan lain sebagainya. Padahal para saudara, Injil mengajarkan kebalikannya. Allah mencintai kita terlebih dahulu. Dan kasih itulah yang mengubah kita menjadi lebih baik. Ya. Karena kita dicintai justru ketika kita masih berdosa. Salib Kristus itulah para saudara adalah bukti bahwa tidak ada manusia yang terlalu berdosa untuk dikasihi Allah. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkannya. Karena itu para saudara, jika hari ini ada di antara kita yang merasa dirinya seorang pendosa, yang merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang gagal, kecewa atau jauh dari Tuhan, dengarkanlah kabar ini. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya bagi Anda, dan Anda itu berharga di matanya. Dalam Injil yang kita dengar tadi, kita melihat hati Yesus yang penuh belas kasih. Ketika dia melihat orang banyak, Yesus merasa iba, merasa kasihan kepada mereka. Karena mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Para saudara, Yesus tidak melihat kerumunan atau mengeneralisir, melihat secara umum. Tetapi dia melihat pribadi-pribadi yang terluka, pribadi-pribadi yang bingung, pribadi-pribadi yang putus asa, pribadi-pribadi yang kecewa, pribadi-pribadi yang kehilangan arah hidup. Yesus melihat satu persatu dari mereka itu. Dan kalimat ini sangat relevan dengan dunia kita sekarang ini. Di sekitar kita para saudara ada begitu banyak orang yang tampaknya baik-baik saja, kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi di balik senyumannya itu, di balik penampilannya yang tenang itu, ternyata dia menyimpan beban yang berat. Beban yang berat, mungkin keluarganya sedang mengalami permasalahan ekonomi, apalagi saat ini ekonomi negara kita enggak baik-baik amat. Bahkan terpuruk, harga-harga semakin naik. Sementara kebutuhan keluarga kita juga terus bertambah. Anak-anak muda yang kehilangan arah, orang tua yang kesepian karena tidak
diperhatikan oleh anak-anaknya. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, mereka yang kehilangan harapan dan lain sebagainya. Itu semua dilihat oleh Tuhan Yesus. Yesus memahami kesulitan kita semua. Tetapi Yesus di sisi lain membutuhkan kita untuk menjadi saluran rahmat-Nya. Seperti Yesus yang ketika melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, Dia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka dan kemudian memanggil para murid-Nya untuk mau membantu tugas pelayanan Yesus, untuk mewartakan Injil, tetapi juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta dan mengusir setan. Dengan kata lain, mengajak mereka untuk menjadi saluran rahmat Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka yang menderita, yang lelah dan terlantar. Demikian juga Yesus memanggil kita untuk tugas yang sama. Mungkin para saudara kita berpikir, itu tugasnya para romo, tugasnya para imam, tugasnya biarawan-biarawati, itu bukan tugas saya. Tidak para saudara. Setiap dari kita yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua dipanggil untuk mewartakan Injil. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran Tuhan, untuk melayani saudara-saudari kita yang menderita. Kita mungkin tidak membangkitkan orang mati secara harafiah, tetapi kita dapat membangkitkan semangat orang yang putus asa. Kita mungkin tidak menyembuhkan penyakit secara ajaib, tetapi kita dapat menghadirkan penghiburan bagi orang yang menderita. Kita mungkin tidak mengusir setan secara langsung, tetapi kita membawa orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Kita dapat melawan kebencian dengan cinta kasih. Kita dapat melawan ketidakadilan dengan keadilan. Dan juga membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Baik itu di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, lingkungan komunitas, paroki kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketiga bacaan yang kita dengar pada kesempatan ini mengajak kita untuk menyadari tiga hal. Yang pertama, Allah telah memilih kita menjadi umat kesayangannya. Lalu yang kedua, Kristus telah mengasihi dan menyelamatkan kita justru ketika kita masih berdosa. Dan yang ketiga, kita diutus untuk membawa belas kasih Allah kepada dunia. Kita diajak oleh Allah untuk mewartakan keselamatan Kristus lewat perkataan tetapi juga lewat kesaksian hidup kita yang baik. Mari para saudara, dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan meneguhkan kita sebagai umat pilihannya, memenuhi hati kita dengan kasih Kristus, dan memampukan kita untuk menjadi utusannya yang mampu menghadirkan belas kasih Allah di tengah-tengah dunia dan umat yang kita layani. Tuhan memberkati.